Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta mentoring Mikrotik from Zero to Hero. Mari lagi kita lanjut ya. Dan di video kali ini kita bakal bahas mengenai MNDP, Mikrotik Neighbor Discovery Protocol. Ini merupakan protokol punyanya Mikrotik ya, yang fungsinya untuk discovery neighbor, buat melihat atau mencari tetangganya yang terhubung dengan Mikrotik. Gimana itu maksudnya gini teman-teman? Misal kita posisinya di router 1. Nah, kita mau tahu siapa saja tetangga di router 1, siapa saja yang connect di router 1, maka kita bisa manfaatkan protokol MNDP ini. Jadi kalau kita cek neighbor listnya di Mikrotik R1 ini ya, maka kelihatan di Ether 1 ini, ada Cisco R1. Kelihatan di sini. Ether 1 ada Cisco R1. Platformnya Cisco. Nah, kelihatan di sana. Ether 4 ya, ini Ether 4 ada Mikrotik R4. Ini dia router 4 ada Mikrotik R4, platformnya Mikrotik. Ether 2 ada 2 buah. Ada ke sini ya, Mikrotik R2 dan ke sini Mikrotik R3. Ya, Ether 2 2 buah nih. 2 buah, ada R2 dan juga R3. Dua-duanya itu dari Mikrotik. Nah, itu fungsinya teman-teman. Jadi kita bisa lihat tetangganya siapa aja. Nah, kalau posisi kita di R2 di sini misalnya, maka tetangganya ada 2. Ada yang ke sini seperti R1. Ya, ini dia. Di atas 1 dua-duanya ya. Ada Mikrotik R1. Kemudian ada lagi yang ke sini Mikrotik R3. Nah, ini dia. Nah, itu dia fungsi dari MNDP ini. Kalau posisi kita di R4 gimana? Tetangganya mana? Tetangganya cuman R1 ini doang. Kalau posisi kita di R3 tetangganya mana? Tetangganya adalah R2 dan R1. Nah, kalau switch ini dia dianggap masih terhubung langsung ya kalau switch di tengahnya. Nah, itu dia fungsi MNDP, Mikrotik Neighbor Discovery Protocol. Kapan kita perlu? Nah, ada kalanya teman-teman. Misal kasusnya gini, kita kerja di sebuah perusahaan yang kita mengelola jaringannya, tapi network admin yang sebelumnya dia nggak ninggalin dokumentasi topologi jaringan. Maka gimana caranya supaya kita tahu topologinya, supaya kita tahu berapa device yang jalan, ya routernya berapa buah. Ya kita tinggal login di routernya satu persatu, lalu kita cek di neighbor listnya tersebut menggunakan MNDP ini. Nanti kelihatan tuh, oh router 1 connect-nya ke Cisco di router satunya. Ya tinggal digambar, gambar kabelnya, tarik ke sebelah, gambar router Cisco di sebelahnya gitu. Oh, Ether 4-nya connect ke Mikrotik R4, tinggal digambar lagi koneksinya, gambarkan lagi routernya. Jadi kita bisa bikin gambar topologi sendiri. Memanfaatkan apa? MNDP ini. Nah, itu diantara fungsinya. Tapi teman-teman ini juga agak bahaya, ada risikonya juga. Risikonya kapan? Gini teman-teman. Misal ini router kita, Mikrotik ini, Cisco ini routernya teman, routernya orang lain lah gitu. Nah, lihat deh. Di dalam neighbor list ini kelihatan ya informasi-informasi mengenai router yang terhubung dengan router kita. Ada informasinya apa aja? Ada MAC address-nya. Malahan kalau ada IP-nya ya kelihatan juga IP address-nya kalau udah disetting. Jadi ada IP address, ada MAC-nya, ada identity, platformnya apa, versi routernya berapa, ya. Dan berapa lama dia nyala, ini juga ada. Ada informasi banyak. Yang informasi itu bisa uh, dipakai buat orang lain, ya, buat coba-coba akses ke router kita. Jadi itu juga bahayanya. Jadi data-data router kita diketahui oleh orang lain. Nah, makanya ini juga nggak disarankan untuk dipancarkan atau diaktifkan untuk interface yang terhubung ke internet. Nah, secara langsung. Kalau di jaringan lokal kita tuh masih aman. Ya. Ini juga kalau kita nonaktifkan teman-teman, kalau kita buka di Winbox, ya kita cek di neighbor, ya itu juga nggak bakal kedetek.
Jadi kita nggak bisa connect, nggak bisa tahu juga siapa router mana yang ada gitu ya. Misal ya kita connect ke wirelessnya, kemudian kita cek di neighbor di Winbox, harusnya kan kelihatan tuh router mana aja yang ada mikrotiknya. Nah kalau ini kita nonaktifkan itu juga jadi nggak kelihatan juga jadinya. Nah saya kira itu teman-teman untuk pengantar kali ini. Ya satu lagi teman-teman. MNDP ini dia bekerja di layer 2, jadi nggak perlu konfigurasi IP address di masing-masing router. Jadi bisa langsung ke detect ya, asalkan nggak kita nonaktifkan. Juga dia bisa komunikasi dengan protokolnya milik vendor yang lain. Misal dia bisa komunikasi dengan protokol neighbornya di Cisco, CDP istilahnya kalau nggak salah ya, Cisco Discovery Protocol, itu juga bisa dia komunikasi. Makanya dia bisa detect juga Cisco router sebelahnya. Nah, saya kira itu, sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.